Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Azmi Muqarrabin dengan NIM 18021324033. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Pogalan, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2024 Angkatan 2 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Pogalan pada kelas 11 BDG 2 dengan materi adab menggunakan media sosial dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Izinkan saya memimpinnya dengan agama Islam. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shanihah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahadu la ilaha illallahul Fatihah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul lagi melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan bab yaitu adab menggunakan media sosial. Sebelum itu anak-anak, mari kita laksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Semuanya silahkan menuju ke musola ya, baik yang sholat maupun tidak sholat. Jadi semuanya langsung menuju ke aula, kemudian menuju ke musola, kemudian nanti langsung mengambil air wudhu dan kita persiapan sholat duha. Kita nanti akan melaksanakan sholat duha berikut juga dengan membaca Asmaul Husna. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, silakan semuanya menuju ke musola. الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Sekarang waktunya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tu dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan semuanya duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya lewat presensi. Nanti silakan yang sekiranya dia sakit, ya, surat izinnya silakan langsung upload di grup WA, ya. Adia, Enggar, sholat. Kemudian Alesia. Oke, suratnya upload grup ya. Ananda. Oke. Anes Suci. Dispen. Oke. Asti Dwi Mustika. Sholat. Candi Aminalisti. Sholat. Dina Lorenza. Makam Khilafah. Oke. Fadia Zahra. Sholat? Betul. Ingrid Adinda. Sholat? Mutiara Puspita. Sholat? Naisela. Magang Alfamart ya. Nina Maratusima. Suratnya Oh, yang pramuka tadi?
Putri Nurul Hidayah. Sholat. Sherly. Sholat ya. Oke. SMK Negeri 1 Pogalan. Berdaya. Berakhlak mulia. Adaptif, berkarya. Oke, anak-anak semuanya semangat ya. Semangat. Oke, kita berdiskusi sejenak sedikit tentang materi kita, yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, adab menggunakan media sosial ini kenapa kok kita bahas ya? Ini karena kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya media sosial. Oke. Baik sebelum kita tidur sampai kita bangun lagi, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya media sosial. Entah itu WhatsApp misalkan, kita lihat info dari SMK Negeri 1 Pogalan atau sekolah kita, kemudian atau kita mencari info terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini lewat Facebook dan lain sebagainya. Maka dari itu, ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang adab media sosial atau dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Dikarenakan dalam media sosial itu sejatinya sama dengan kita berinteraksi dengan teman-teman kita, sebaya kita atau orang yang lebih tua daripada kita. Tapi orang itu maya atau tidak nyata. Tidak seperti kita bertatap muka seperti ini, kan jelas saya yang bertanya kemudian kamu yang menjawab. Kita berinteraksinya jelas. Tapi kalau di dunia maya, misalkan kita chat di WA, seperti itu ya. Itu kita kan tidak jelas. Yang ada hanya fotonya saja, kecuali kalau kita video call misalkan seperti itu. Jadi sekiranya kalian harus membahas bab ini karena dalam bab ini kita akan diajarkan terkait dengan tata keramanya, adabnya orang-orang ketika dia bermedia sosial. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita bermedia sosial? Bagaimana cara kita untuk tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain, baik dari tingkah laku kita maupun secara verbal. Verbal itu ucapan. Kadang-kadang secara tidak sengaja kita menyinggung perasaan orang lain, teman kita, walaupun niat kita cuma guyon. Apa yang kalian ketahui tentang adab? Mungkin ada yang mau jawab? Oke, silakan. Adab adalah norma atau aturan sopan santun yang didasarkan pada nilai-nilai budaya atau agama. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai perbedaan pendapat. Oke, itu adalah definisi dari yang namanya adab. Pertanyaan selanjutnya ini. Sebutkan macam-macam media sosial. Ada yang tahu? Oke, silakan. Ada beberapa macam-macam media sosial. Yang pertama adalah Twitter, kedua Facebook, ketiga Instagram, keempat WhatsApp, kelima YouTube, keenam TikTok. Oke, jadi ada YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada Twitter, IG, Instagram, WhatsApp, kemudian ada Facebook dan masih banyak yang lainnya. Jadi platformnya media sosial itu ada banyak sekali anak-anak ya. Mungkin yang terkenal, yang familiar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu mungkin ada salah satu dari itu. Ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada TikTok sing rame ya. Kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube, kemudian ada Twitter, kemudian apa lagi? Ada WhatsApp. Oke, tujuan pembelajaran dari adab menggunakan media sosial ini adalah supaya kalian mengerti dan memahami bagaimana adab atau tingkah laku ketika kita bermedia sosial. Seperti kita tahu bahwasanya media sosial ini ketika kita bisa menggunakan dengan baik,
maka media sosial ini akan bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita menggunakannya dengan, mohon maaf, dengan cara yang buruk, maka media sosial ini akan menjadi ancaman untuk kita. Banyak sekali kasusnya di media sosial, ada orang yang kemudian bermasalah atau harus berurusan dengan pihak kepolisian atau pihak berwajib dikarenakan mungkin menyinggung perasaan orang lain, kemudian orang lain tidak terima, dilaporkan ke pihak yang berwajib, akhirnya di-sell seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui nanti dalam adab menggunakan media sosial, supaya kalian bisa menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar. Sampai sini paham anak-anak? Dan untuk model pembelajaran kita nanti adalah menggunakan metode project based learning atau disingkat dengan PJBL, project based learning. Nah, dengan proyeknya nanti adalah membuat mind mapping. Tahu kalian mind mapping itu apa? Tahu. Apa mind mapping adalah? Iya, jadi mind mapping itu adalah membuat peta konsep. Nanti tugasnya dari PJBL nanti adalah kalian membuat peta konsep, buat dengan semenarik mungkin, semaksimalnya. Bisa diberikan gambar-gambar yang lucu supaya bisa menarik perhatian orang lain, atau diwarnai dengan warna yang menarik, mungkin seperti itu. Paham sampai sini anak-anak ya? Oke, dari penjelasan yang saya berikan tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Misalkan se-RT saja, tapi kita juga di Indonesia bisa berteman dengan orang yang ada di Zimbabwe. Halo Bindi. Orang yang di Indonesia bisa berinteraksi lewat chat di Facebook misalkan dengan orang Amerika, dengan orang Arab, dengan orang dan lain sebagainya. Itu namanya tidak memutus koneksi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian sarana hiburan, bahkan ada yang gemar bermain media sosial, blog, postingan. Misalkan di Jawa Barat peristiwa apa yang sedang terjadi, ternyata ada musibah bencana alam puting beliung. Misalkan di Jawa Tengah apa yang sedang terjadi, ternyata di sana ada banjir bandang. Di Kalimantan apa yang terjadi, di sana malah panas kentang-kentang, misalnya seperti itu. Lewat media sosial kita bisa melihat apa yang terjadi di luar dari lingkungan kita. Nah, manfaat lawannya yaitu adalah ini dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama adalah mengakibatkan kecanduan penggunaan gawai atau ponsel yang berlebihan. Itu tidak baik untuk saraf mata kita ya, karena mata kita juga butuh istirahat. Oke, setelah kalian menyimak atau mendengarkan penjelasan saya terkait dengan PowerPoint tadi, nah sekarang ada waktunya kita berkelompok. Nanti akan saya bagi satu kelas ini ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti posisinya kelompok 1 berada di sebelah selatan. Kemudian kelompok 2 berada di tengah sini yang depan, kelompok 3-nya berada di belakang, kelompok 4-nya nanti di sini, dan kelompok 5-nya berada di paling utara. Oke? Silakan semuanya langsung berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya buat di grup WA ya. Tolong semuanya ditaati. Dan silakan semuanya langsung berbaur dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke anak-anak, setelah kalian berkelompok ya, saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didiknya.
silahkan kalian cek grup WA. Saya sudah menge-share LKPD-nya berupa artikel. Oke. Di artikel itu tolong dicermati, di sana di paling bawah itu ada petunjuknya, kalian nanti harus seperti apa. Paham sampai sini anak-anak? Oke. Jadi silakan dibuka artikelnya dan dibaca kemudian dipelajari terkait dengan apa yang ada di dalam pembahasan dalam artikel itu. Sini? Jadi yang pertama, tidak boleh konsepnya itu sama dengan teman kalian. Kemudian yang kedua, tidak boleh sama dengan yang ada di Google. Coba kita lebih berpikir kritis lagi, kita lebih berkreasi lagi, kita membuat konsep yang baru yang tentunya tidak sama dengan punya orang lain. Sampai sini paham anak-anak? Oke, sekarang kita buat kesepakatan bersama terkait dengan aturannya nanti dan timeline-nya nanti terkait dengan kapan nanti tugas ini akan selesai. Oke. Saya beri waktu 3 jam pelajaran ini, kepotong pembukaan kita tadi, aktivitas yang pertama kita tadi, mungkin tersisa 2 jam pelajaran cukup nggih? Untuk membuat peta konsep atau mind mapping. Cukup? Cukup. Oke, kita sepakati nanti 2 jam pelajaran, berarti sekitar 90 menit semua tugas harus sudah selesai dan dikumpulkan, oke? Oke, silakan sekarang kalian diskusikan secara singkat, kemudian tentukan konsepnya apa yang nanti akan kalian tuliskan dalam peta konsep atau mind mappingnya tadi. Oke, silakan dilaksanakan. Jika ada pertanyaan atau yang perlu ditanyakan, silakan langsung angkat tangan ya. Sing iki ndak diwarnai toh? Diwarnai ndak apa-apa. Ya ndak kabeh maksudnya iki lho pas garis gini garis sret kabeh entek engko polasane. Oke. Ndek gua pensil warna toh. Iki tulisane sapa iki, Cah? Sing iki. Apik tulisan Indo. Iya, ini lebih diberikan warna lagi lebih bagus. Maksudnya yang bagian tulisannya ini kalian kayak di stabilo ngono ya wis. Nanti pas tulisannya tok ngono kae. Itu akan jauh lebih menarik nggih daripada ya ini bagus cuma kurang ada daya tarik pada orang-orang yang mau melihat. Dibenahi ya. Banyak sekali yang kamu tulis ini. Iya, Pak. Memang materinya banyak ya? Iya. Bisa diberikan warna lagi, Cah, supaya biar lebih menarik ya. Bisa kayak di stabilo seperti itu. Per kolomnya juga boleh diwarnai. Oke, lanjutkan. Oke, menarik sekali warnanya ini. Ungu, pink, biru muda. Bisa dikasih motif yang lainnya, Cah. Bisa naik bintang, terus dikasih bulan, buat dikasih planet-planet. Jadi konsepnya itu lebih tertata dengan jelas, gitu ya.
Bahwasanya menunjukkan oh iki lho konsep iki ning luar angkasa, oh iki berikan monoan kuwi. Kan kaya apa iki? Wis planet. Oke. Jadi semakin tujuannya dari konsep semakin terlihat dengan jelas. Oke anak-anak, jika tugasnya sudah selesai silakan tempelkan di tempat yang sudah kita sediakan, yaitu di depan kelas. Oke, dimulai dari kelompok 1 silakan. Yuk set. Ya. Kelompok 2 juga bisa langsung maju. Ndang cepat, tempelin ono. Ndang. Kelompok berapa? 2. Cek londok. Kelompok 3. Ceklen. Atasnya saja yang disolasi. Kelompok 4. Mana, Pak? Nah, ning kono. Ini Nduk. Atasnya saja yang disolasi ya. Kelompok 5. Iya, yang atas bagian atas saja ya. Kemudian silakan dipersiapkan presentasi ya, per kelompok nanti silakan dipresentasikan. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja atau proyeknya ya. Dimulai dari kelompok 1 silakan. Terus persiapan untuk kelompok 2. Jadi pengertian dan jenis-jenis media sosial. Pengertiannya adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan komunikasi virtual. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif media sosial. Pertama, dampak positif bisa mempermudah komunikasi, memudahkan dalam pencarian data, memperluas jaringan pertemanan. Kemudian dampak negatif ada mengakibatkan kecanduan, maraknya modus kejahatan dan banyak berita hoaks yang beredar. Oke anak-anak, secara keseluruhan dalam memberikan peta konsep ini dalam pekerjaan kalian, proyek kalian mind mapping ini sudah saya berikan apresiasi yang luar biasa terkait dengan kemauan dan kegigihan kalian serta kreativitas kalian dalam membuat mind mapping. Selanjutnya kita akan merefleksikan kegiatan model pembelajaran PJBL atau Based Learning ini. Saya akan memberikan pertanyaan, guys. Kira-kira bagaimana perasaan kalian terkait dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan ini? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Dengan diadakannya kegiatan pembelajaran seperti ini, saya merasa sangat senang. Selain itu, materi yang disampaikan juga lebih mudah untuk dipahami karena kita bisa bertukar pendapat dengan teman-teman sekelompok, kemudian kita tuangkan dalam satu peta konsep atau materi tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran PJBL pada pagi hari ini dengan bab adab menggunakan media sosial. Oke,
Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk kalian, mungkin ada yang mau merefleksikan lagi terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Oke, saya rasa cukup, sampun, Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.